Kelompok 3 tidak mengisi ini ya, ketuanya siapa, anggotanya siapa ya, karena tidak diedit ya. Baik, ada berapa orang ketua dan anggota untuk kelompok 3? Ketua 1 orang ya, Sri ya. Iya, Bu. Ya, anggota ada berapa, Sri? Anggota ada 7, Bu. Oke, silakan dimulai, Sri ya. Sri mulai untuk slide 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Bu, kami slide-nya udah saya bagi, Bu. Oh, sudah dibagi. Nah, oke Ya, lah. tunggu Sri dapat sebentar, Bu, ya. slide keberapa? Yang bacanya Sri dapat slide yang ke-17, 18, sama 19. Oke, silakan lah. Sebentar, Bu, ya. Yang membacanya belum masuk. Wah, kapan nih kita, sampai kapan kita tunggu nih? Untuk mengikat waktu, Sri kan sebagai ketua, ya. Sri berikan pendahuluan ya untuk masuk ke slide ini. Jadi ada sistem saraf ya. Perkenalkan kelompok 1, ketuanya siapa, anggotanya siapa gitu ya. Saya Sri. Bisa, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator sekaligus ketua dari kelompok 1, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tengku Adil Farisi, Alfia Clarissa Bukhari. Yang pertama ada Tengku Adil Farisi, Farin Regina, Putra Rizky Aulia, Muharani, Putri Nur Ramadhani, Ayu Maharani, Audia Amara Rizal. Dan kelompok kami akan mempresentasikan sistem saraf. Yang akan mempresentasikan pertama kali adalah Tengku Adil Farisi. Untuk Tengku Adil Farisi dipersilahkan. Baik, ya di slide pertama di sini ada yang namanya morfologi dan fisiologi neuron. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa neuron serta bagaimana fungsi utamanya. Nah, neuron itu merupakan unit fungsional sistem saraf yang mana terdiri dari badan sel dan sitoplasma, yang proses kerjanya dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalankan impuls dari satu sel ke sel lainnya. Nah, dengan adanya sel-sel saraf ini, itu baik organ maupun sistem gerak itu bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Neuron sendiri itu terdiri dari 3 bagian utama. Seperti gambar di samping, ada dendrit, yang mana merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Fungsinya buat apa? Fungsinya dapat mengantarkan impuls ke sel tubuh. Lalu yang kedua itu turun ke bawah itu ada sel body. Sel body sendiri memiliki beberapa bagian seperti nukleus, sitoplasma, neurofibril, membran sel. Nukleus sendiri itu merupakan inti dari soma sel yang mengandung kromosom. Nah, kromosom sendiri itu terdiri dari rantai DNA. Kromosom memang tidak langsung memiliki fungsi tertentu, tetapi ia memiliki fungsi untuk meramu atau membuat protein tertentu. Lalu ada sitoplasma yang tadi merupakan cairan bening yang mana pada bagian dalam neuron dan terdiri dari beberapa organ. Antara lain mitokondria, badan Golgi, ribosom yang mana memang berperan dalam sintesis protein. Lalu ada membran sel yang mana menyelubungi neuron, terdiri dari 2 lapis molekul lemak atau lipid, membran semipermeable yang mana bisa menyeleksikan substansi yang mana keluar dan masuk gitu. Lalu terakhir ada akson.
Akson itu merupakan suatu proses tunggal yang lebih panjang dari dendrit tadi, yang mana berfungsinya untuk menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain dan sel lain. Sel lain itu kayak sel otot atau kelenjar. Semua akson dalam sistem saraf Previer dibungkus dalam lapisan sekuan. Nah, di tengah itu kan ada di tengah tiga bagian itu ada kita melihat neuroglial cell, yang mana merupakan glia, juga disebut sel glial atau neuroglia. Adalah sel non-neuron di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi yang tidak menghasilkan impuls listrik. Nah, mereka itu fungsinya untuk menghantarkan, mempertahankan homeostasis, membentuk mielin, dan memberikan dukungan dan perlindungan untuk neuron itu sendiri. Lanjut ke slide kedua. Sri. Sudah, Bu. Ya. Udah di slide kedua nih. Oke, slide kedua. Di sini kita bisa melihat ada organ penyusun sistem saraf. Nah, organ penyusun sistem saraf ini kita bisa lihat ada dua gambar, yaitu ada gambar A dan B. Pertama, kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan brain atau otak pada gambar A, dan penjelasannya di gambar A itu. Jadi otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Nah, organ itu sendiri tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang sering disebut itu selaput otak ya, dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Lalu di bawahnya itu yang memang saling terhubung itu ada sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, sumsum tulang belakang adalah bundel tubular dari jaringan saraf dan sel pendukung yang membentang dari batang otak ke punggung bagian bawah. Bersama-sama sumsum tulang belakang dan otak membentuk sistem saraf pusat. Bagian inilah yang membawa sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Lalu di bawah bagian otak itu di sebelah kanan kita bisa melihat itu ada cranial nervous atau sistem atau saraf kranial. Adalah saraf yang muncul langsung dari otak, termasuk batang otak. Nah, di bawahnya ada saraf tulang belakang, muncul dari segmen sumsum tulang belakang. Lalu kita bisa melihat gambar B, di mana di situ ada sistem saraf pusat, yang mana terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak itu memainkan peran sentral atau penting dalam mengontrol sebagian besar fungsi tubuh, termasuk kesadaran, gerakan, sensasi, pikiran, ucapan, dan memori. Beberapa gerakan refleksi dapat terjadi melalui jalur sumsum tulang belakang tanpa partisipasi struktur otak. Lalu di gambar di gambar sebelahnya itu ada sistem saraf tepi atau sistem saraf parifer. Adalah bagian dari sistem saraf yang di dalamnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan sel saraf motorik ke sel saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel sistem saraf sensorik ini mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Nah, sel-sel sistem saraf motorik itu tersebut membawa informasi itu dari sistem saraf pusat ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik yang seperti di gambar itu, dan ada sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem motorik ya, yang semua sistem saraf dikirim ke otot. Sedangkan sistem otonom merupakan adalah sistem saraf yang mewakili persarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Lalu masuk ke slide ketiga. Slide selanjutnya, Sri.
Ya. Bu, udah slide ketiga nih, Bu. Ya, klasifikasi neuroglia. Neuroglia itu merupakan suatu matriks atau matriks jaringan penunjang khusus yang mana memang fungsinya itu untuk memberi nutrisi pada sel-sel saraf. Nah, neuroglia itu terbagi menjadi beberapa diantaranya adalah mikroglia, astrosit, oligodendroglia, itu yang paling utama, dan sel sekuan. Mikroglia adalah jenis sel glial yang tergolong sebagai sel imun pada sistem saraf pusat. Cara kerja dari mikroglia ialah ketika terjadi perubahan pada otak yang sehat, itu mengakibatkan pengaktifan mikroglia segera atau secepat mungkin setelah diaktifkannya sinyal bahaya, dan mikroglia akan mengalaminya itu. Lalu astrosit atau astroglia berfungsi sebagai penyedia nutrisi neuron dan mempertahankan potensial bioelektrik. Lalu yang utamanya itu adalah oligodendrosit atau sel milin pembentuk dalam sistem saraf pusat. Ini pentingnya untuk penyebaran potensial aksi di sepanjang akson, dan tambahan berfungsi untuk mendukung neuron dengan memproduksi faktor neurotropik. Saya serahkan kembali ke moderator untuk penjelasan slide selanjutnya. Terima kasih. Oke, Tengku Adil Parisi ya. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Ada satu pertanyaan dari Ibu ya. Untuk sel saraf sendiri ya, dalam bahasa Latin itu dikenal dengan apa? Sel saraf itu sendiri, kalau misalnya kita merujuk ke bahasa Latinnya, itu biasa disebut dengan apa? Sel saraf. Teguh Adil, dengar suara Ibu? Teguh Adil? Iya, Bu. Ya. Bisa dijawab? Dengar. Tapi pertanyaan apa, Bu? Sel saraf itu dalam bahasa Latin dikenal dengan apa? Sel saraf dalam bahasa Latin. Oke, pas ya. Sistem nervosum, Bu. Oke, pas ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Siapa lagi yang akan mempresentasikan? Baik, terima kasih kepada Tengku Adil Farisi yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farin Regina. Kepada Farin Regina dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur neuron. Pengertian neuron sendiri itu adalah suatu jenis tertentu dari sel yang khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Neuron berfungsi untuk menerima, meneruskan, dan memproses stimulus, memicu aktivitas sel tertentu dan pelepasan neurotransmitter dan molekul informasi lainnya. Sel saraf atau yang biasa kita sebut neuron adalah sel yang merupakan satuan kerja utama dalam sistem saraf manusia. Sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik dari suatu rangsangan. Sistem saraf dibentuk oleh jutaan sel saraf. Sifat unik dari sel saraf yang peka terhadap rangsangan ini membuatnya berbeda dibandingkan banyak sel lainnya. Sebuah sel saraf mempunyai suatu badan sel yang mempunyai sitoplasma dan juga mempunyai nukleus atau inti sel. Selain sel saraf, dalam sistem saraf manusia juga terdapat sel glia yang berfungsi sebagai support bagi sel saraf. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk suatu jaringan untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel dendrit.
Kemudian struktur dan bagian neuron. Yang pertama itu ada dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Kemudian ada badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus, dan nukleolus atau anak inti. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Badan sel merupakan sebuah inti dan di dalam sitoplasmanya terdapat butir nisel yang berfungsi untuk sintesis protein. Butir nisel ini dapat menjalankan fungsi tersebut karena mengandung RNA di dalamnya. Badan sel hanya terdapat pada saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Pada ganglion atau sekumpulan sel saraf di luar sistem saraf pusat. Kemudian ada akson. Akson adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjularan dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit. Bedanya, neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson atau neurit berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya, di dalam neurit terdapat struktur yang disebut neurofibril. Beberapa sel saraf neuritnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut selaput mielin. Bayangkan saja akson atau neurit ini seperti kabel listrik. Kemudian di dalamnya terdapat kabel yaitu neurofibril dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput mielin. Ujungnya dari sebuah neurit biasanya akan berhubungan dengan ujung dendrit dari sel lainnya. Di antara tempat pertemuan neurit atau akson dengan dendrit akan ditemukan sebuah celah yang disebut dengan sinapsis. Pertukaran informasi antara sel neuron terjadi di sinapsis ini. Selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegahnya bocor impuls, serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada sel Schwann. Sel ini adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya yaitu Theodore Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel ini akan menghasilkan lemak yang membungkus neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya selubung mielin. Fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Kemudian ada sinapsis. Sinapsis ini adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit, setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Nah, kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter tadi. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya ada komponen akson.
Akson atau sering disebut dengan neurit merupakan sebuah serabut panjang yang berasal dari badan sel yang mempunyai fungsi sebagai penghantar impuls dari suatu badan sel menuju ke ujung akson. Akson memiliki serabut yang tipis yang bentuknya panjang, di dalamnya memiliki mitokondria dan neurofibri, akan tetapi tidak memiliki suatu badan isi, oleh karena itu tidak terlihat dalam sinesis protein. Akson atau neurit akan diselubungi oleh sebuah substansi lemak yang berwarna putih kekuningan. Hal ini disebut dengan selubung mielin. Selaput mielin atau selubung akson adalah selaput yang menyelimuti atau membungkus akson. Selubung mielin memiliki fungsi atau isolator yang berfungsi untuk melindungi akson terhadap luka, tekanan, dan juga dapat memberi nutrisi pada akson atau neurit, serta dapat mempercepat jalannya impuls. Di suatu tempat tertentu, ada akson yang tidak akan dibungkus oleh selubung mielin yang biasanya disebut dengan nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah suatu bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin yang memiliki fungsi untuk mempercepat impuls saraf. Nodus Ranvier ini memiliki sebuah diameter yang sekitarnya 1 mikrometer tadi. Kata dendrit yang berasal dari bahasa Yunani disebut dengan dendro, mirip seperti pohon. Dendrit merupakan cabang yang berasal dari neuron. Dendrit dan akson memiliki fungsi yang sangat penting bagi sistem saraf manusia. Akan tetapi, akson dan dendrit ini mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut dari akson yang memiliki serabut panjang dan dendrit yang pendek. Oleh karena itu, pada sel saraf, fungsi akson dan juga dendrit mempunyai fungsi yang sangat utama. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Farin, ada sedikit pertanyaan ya dari Ibu. Tadi ada dibahas pada akson terdapat mitokondria ya. Apa sih fungsi mitokondria pada akson? Oke, pertanyaan ini boleh dicari dulu ya. Nanti kalau misalnya tidak bisa menjawab, boleh dikirimkan sama Ibu via WA saja ya, karena waktu juga terlalu lama ya. Oke, Sri, silakan. Baik, terima kasih kepada Farin Regina telah menyampaikan materi dengan baik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Putra Rizky Aulia. Kepada Putra Rizky Aulia dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rizky Aulia ingin menjelaskan klasifikasi neuron berdasarkan perbedaan struktur. Yang pertama adalah multipolar. Multipolar adalah proses pada soma sel yang melibatkan satu energi dan banyak dendrit, seperti anatomi neuron pada umumnya. Contohnya, saraf dari otak sebelah atas turun ke tulang belakang dan kemudian menyebar ke seluruh otot. Yang kedua, bipolar. Bipolar adalah proses pada soma sel yang melibatkan satu dendrit dan satu neurit yang masing-masing berproses pada kedua ujung soma sel. Contohnya, saraf sensorik yang membawa informasi penglihatan, penciuman, keseimbangan, dan pendengaran. Saraf di retina membawa informasi dari retina ke sel ganglion telinga sebelah dalam membentuk saraf non-8 di koklea dan vestibular. Saraf penciuman juga bipolar, berangkat dari lubang hidung nasal cavity menuju saraf kranial nomor 1. Yang ketiga adalah unipolar. Unipolar adalah proses pada soma sel
yang dilakukan oleh satu dendrit dan satu neurit akson yang pangkalnya bersatu hingga seolah-olah hanya ada satu lanjutan atau sambungan yang pada ujungnya bercabang dua. Pada saraf perifer bisa sangat panjang dan mencapai 1 meter. Contohnya adalah saraf-saraf sensorik propiosensi atau posisi tubuh. Contoh lain saraf sensorik yang tidak panjang adalah saraf yang ke organ dalam, visceral dan citra rasa. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya potensial aksi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu potensial aksi. Potensial aksi merupakan perubahan yang cepat pada potensial membran suatu sel otot atau sel saraf. Perubahan potensial elektrik tersebut disebabkan perubahan konsentrasi elektrolit di dalam maupun di luar sel. Elektrolit utama yang berperan terhadap perbedaan potensial antara dalam dan luar sel adalah natrium atau Na+ dan kalsium atau K+. Untuk menghantarkan sinyal saraf, potensial aksi bergerak sepanjang sel saraf sampai tiba di ujung saraf. Untuk memahami tentang potensial aksi, maka kita perlu memahami tentang istilah keadaan atau mekanisme terjadi potensial aksi, yaitu polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Dan satu lagi hiperpolarisasi. Yang pertama adalah polarisasi atau potensial istirahat. Pada keadaan istirahat, kanal ion tertutup atau ion yang tersebar di sepanjang membran dapat diprediksi dengan mudah. Konsentrasi Na+ di luar sel 10 kali lebih besar daripada di dalam sel. Dan konsentrasi K+ di dalam sel lebih besar daripada di luar sel. Pada keadaan istirahat, muatan di dalam sel lebih negatif daripada di luar dan beda potensialnya sebesar minus 70 voltmeter. Nilai ini disebut dengan potensial istirahat membran. Yang kedua adalah depolarisasi. Tahap ini stimulus tertentu mengakibatkan terbukanya kanal ion Na+ dan membuat ion Na+ yang ada di luar sel berdifusi ke dalam sel akibat gradien konsentrasi menyebabkan muatan pada sel berangsur-angsur bergerak ke arah 0 voltmeter menuju potensial membran positif mencapai plus 30 voltmeter. Yang ketiga adalah repolarisasi. Pada tahap ini, ketika potensial membran positif mencapai plus 30 voltmeter, kanal ion K+ terbuka dan mengakibatkan ion K+ berdifusi keluar sel, sehingga potensial menurun menuju ke potensial istirahat membran yang berarti potensial kembali pada minus 70 voltmeter. Yang keempat adalah hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi adalah keadaan di mana potensial membran menjadi lebih rendah daripada potensial istirahat membran. Hal ini dapat terjadi ketika ion K+ keluar dari dalam sel atau masuknya ion negatif ke dalam sel. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Putra, ada satu pertanyaan dari Ibu ya. Kita bicara tentang potensial aksi. Nah, apa penyebab bisa terjadi potensial aksi pada sel saraf? Ya, itu pertanyaannya ya. Jadi dicatat, nanti kalau tidak bisa dijawab, silakan boleh kirim via WA saja ya. Nah, apa penyebab bisa terjadi potensial aksi pada sel saraf? Oke, ini nanti kalau misalnya Zoom-nya berakhir, ya, masuk lagi. Ya, kita mulai lagi karena ini tidak berbayar, maka insya Allah
akan mati ya beberapa saat lagi ya. Oke, silakan Sri. Baik, terima kasih kepada Putra Rizky Aulia telah memberikan materi dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muharani. Kepada Muharani, kami persilahkan. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang sinapsis. Sebelum itu akan saya jelaskan apa itu sinapsis. Di dalam tubuh terdapat suatu sistem yang menghubungkan antara jaringan lain dengan otak yang disebut dengan sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls ke saraf ke susunan saraf pusat untuk memberi tanggapan rangsangan. Unit terkecil pelaksanaan kerja sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Sistem saraf berbentuk seperti akar-akar yang saling berhubungan satu sama lain yang dihubungkan oleh sinapsis. Sinapsis adalah titik pertemuan yang terjadi di antara terminal akson dan neuron. Sinapsis sendiri terbentuk akibat terminal akson yang mengalami pembengkakan. Celah yang terjadi di antara neuron-neuron dikenal sebagai celah sinapsis. Celah sinapsis mengandung ion negatif dan ion positif yang berbentuk menyerupai loncatan listrik. Pada gambar akan saya jelaskan bagaimana